Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi, kita bertemu kembali di hari Jumat 18 Februari 2022. Mari kembali bersama-sama menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu kita menyatakan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, pada perenungan Sabda kemarin kita diajak untuk merasakan betapa manis dan kasih kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita yang ternyata juga harus kita wujudkan di dalam kehidupan secara baik melalui tutur, perilaku, angan, sikap hati menjadi wujud nyata kehidupan baik bagai lahang karoban manis. Menggapai kehidupan yang baik, mewujudkan kehidupan yang baik karena kasih Tuhan. Hari ini kita landasi dengan perenungan Sabda bertemakan cintaku kepada rumahmu. Anggota keluarga Allah, ada ungkapan Jawa witing tresno jalaran soko kulino. Jika ditranslate dalam bahasa Indonesia berarti cinta tumbuh karena terbiasa. Memang kalau dipahami maksudnya akan bisa dimengerti bahwa cinta itu akan bisa tumbuh karena terbiasa. Terbiasa bertemu, terbiasa berinteraksi, terbiasa bersama-sama. Kalaupun mungkin semula cinta itu belum tumbuh, tetapi karena sering bertemu, sering bersama-sama, akhirnya cinta itu mulai tumbuh karena kebiasaan tersebut. Witing artinya adalah awalan atau permulaannya. Tresno berarti sayang atau cinta, jalaran berarti karena, sebab, soko berarti dari atau sejak. Adapun kulino berarti terbiasa. Anggota keluarga Allah, ada juga yang mempelesetkan witing tresno jalaran soko kulino menjadi witing tresno jalaran ora ono sing liya, yang berarti cinta tumbuh karena tidak ada pilihan lain. Seseorang yang dicintainya sebenarnya bukanlah pilihan yang ideal,
Namun karena tidak ada pilihan lain dan ia sering berjumpa, maka akhirnya ia pun menyukainya. Pada sisi lain, saya sendiri mengartikan kata witing dengan mengambil dari kata wit yang berarti pohon atau pokok pohon. Witing tresno jalaran saka kulino saya artikan pohon atau pokok cinta adalah kebiasaan. Demikian bagai orang Jawa kuno yang hidup perkawinan mereka berawal dari perjodohan. Ketika dijodohkan oleh orang tua, biasanya tidak dimulai dengan saling mengenal. Dan karena perjodohan tersebut kemudian mereka saling menyesuaikan diri dan justru hubungan terjalin langgeng dan penuh dengan cinta yang menghasilkan damai sejahtera. Tak ayal anak cucu keturunan hasil perjodohan itu pun merasa bahagia dan sukacita karena cinta orang tua mereka. Anggota keluarga Allah, para murid Tuhan Yesus pernah teringat akan pernyataan kitab Mazmur 69 ayat 10 yang demikian. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ingatan para murid ini terlintas saat Tuhan Yesus menyucikan bait suci. Hal yang demikian bisa kita saksikan lewat leksionari bacaan Injil hari ini. Mari terlebih dahulu bersama-sama membaca, mendengarkan, memperhatikan, dan merasa-rasakan pembacaan kitab suci hari ini. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes di dalam pasal kedua, ayatnya 12 sampai dengan ke-17 memberikan kesaksian demikian. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Demikian kesaksian Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan ke-17.
sucinya, hidup sukacita. Anggota keluarga Allah, bait suci sebagai pusat peribadahan kepada Tuhan dan pusat kehidupan iman bagi orang Yahudi hanya ada satu, yaitu berada di Yerusalem. Tempat sembahyang lain yang lebih kecil bernama di sinagog berada di daerah-daerah dan digunakan untuk persembahyangan atau peribadahan harian biasa. Jadi kalau digambarkan di dalam kehidupan gereja zaman sekarang, ketika perjamuan kudus itu hanya dilaksanakan di bait suci. Adapun persembahyangan biasa bisa dilakukan di sinagog-sinagog, atau kalau teman-teman kita muslim itu di musola atau di langgar-langgar, sedangkan kalau Jumatan itu di masjid. Pada waktu perayaan-perayaan khusus seperti perayaan Paskah, orang-orang Yahudi datang dan berkumpul pada bait suci di Yerusalem. Karena hari raya Paskah orang Yahudi sudah mendekati waktunya, maka Yesus pun berangkat dari Kapernaum menuju ke Yerusalem. Anggota keluarga Allah, pada waktu saya mencoba membuka map, mencari tahu jarak antara Kapernaum ke Yerusalem, saya menemukan jaraknya sekitar 196,7 kilometer. Dan di dalam map zaman sekarang, jika ditempuh dengan menggunakan mobil akan ditempuh kurang lebih dalam waktu 2 jam 17 menit, itu jika lancar, tanpa ada kemacetan. Pergumulannya adalah apakah pada waktu itu Yesus menggunakan mobil? Tentu tidak. Yesus pada waktu itu menempuhnya dengan berjalan kaki bersama dengan rombongannya. Tadi dikatakan para murid, para saudara-saudaranya, demikian juga ibunya. Kalau demikian, berapa lama jarak 196,7 kilometer itu ditempuh dengan cara berjalan kaki? Anggota keluarga Allah, dulu pernah ada salah satu orang tua dari salah seorang warga jemaat di GKJ Mijen yang kemana-mana selalu berjalan kaki, tidak bersedia naik angkutan yang ada, sekalipun hanya bis yang sederhana, sebenarnya ada, tapi tidak mau naik bis. Tidak mau juga diantar oleh anak atau cucunya dengan menggunakan mobil atau sepeda motor. Beliau selalu berjalan kemanapun. Pada waktu itu beliau tinggal di Semarang, dan jarak dari Semarang sampai ke Mijen, ke desa kami, itu kurang lebih antara 40 sampai 45 kilometer. Beliau menempuhnya dengan berjalan kaki selama hampir sehari atau paling cepat setengah hari. Jadi dalam hal ini kita bisa memperkirakan perjalanan Yesus
dari Kapernaum menuju Yerusalem yang berjarak kurang lebih 196,7 km, tentu bisa ditempuh dalam waktu 2,5 hari atau bahkan lebih. Saya mencoba membayangkan betapa capeknya orang berjalan kaki sejauh itu, sekalipun berjalannya itu bersama-sama dalam rombongan. Anggota keluarga Allah, mari mencoba membayangkan pada satu sisi karena bait suci itu hanya ada di Yerusalem, betapa orang mempunyai kerinduan untuk bertemu dan menyembah Tuhan di bait suci. Hal demikian tentu bagi orang-orang Yahudi yang tinggal di daerah-daerah di luar Yerusalem. Dan dalam hal ini termasuk Yesus bersama rombongannya. Tentu dalam perjalanan sudah muncul di benak tentang bayangan-bayangan betapa nanti ketika sampai di bait suci, merasakan damai, merasakan bahagia, betapa indah menyembah Tuhan bersama-sama di bait kudusnya. Namun apa yang terjadi setelah sampai di Yerusalem? Bait suci yang semula dibayangkan menjadi tempat penyembahan yang kusuk, teduh, penuh dengan kedamaian, dipenuhi dengan pedagang-pedagang lembu, pedagang-pedagang kambing domba, pedagang-pedagang merpati. Bahkan tidak ketinggalan tempat-tempat penukaran uang juga ada di sana. Betapa riuhnya bagaikan pasar. Dalam hal ini betapa bayangan semula hendak menyembah dengan kusuk, teduh, penuh damai menjadi hilang justru karena menemui pasar di bait suci. Tentu sangatlah wajar jika kemudian muncul kekecewaan, kejengkelan ataupun amarah. Anggota keluarga Allah dalam rasa jengkel, kecewa, sangat marah, Yesus kemudian membuat cambuk dari tali yang lalu digunakan untuk mengusir semua pedagang dari dalam bait suci. Bukankah dalam istilah orang secara umum tentang apa yang dilakukan Yesus pasti dikatakan Yesus sedang mengamuk. Bagaikan orang gila dong kalau kemudian dikatakan Yesus mengamuk. Pergumulannya adalah apakah wajar jika hanya karena ketidaksesuaian antara harapan yang rindu menyembah dan kemudian yang terjadi menyaksikan di dalam bait suci justru digunakan untuk pasar. Dan kemudian itu diwujudkan dengan mengamuk seperti orang gila. Apakah hal yang demikian wajar? Atau mungkin juga kita bergumul apakah Yesus memang pribadi yang temperamental? Apakah Yesus tidak sadar jika kemudian pasti akan diremehkan derajatnya karena peristiwa mengamuk tersebut? Anggota keluarga Allah tentu ada alasan yang mendasar dan benar yang digunakan oleh Yesus ketika harus mengamuk dan mengusir para pedagang yang berada di dalam bait suci tersebut. Jika memang Yesus tidak mempunyai alasan mendasar dan benar, tentulah, pastilah para pedagang akan melawan dong. Masakan dari sekian banyak pedagang yang berada di dalam bait suci kalah dengan satu orang yang bernama Yesus. Bukankah para pedagang sebenarnya bisa menangkap dan mengusir Yesus?
pada sisi lain, bukankah sebenarnya di bait suci itu juga ada petugas atau aparat keamanan yang berjaga? Masakan suatu perayaan besar, perayaan akbar yang dikunjungi oleh banyak orang dari berbagai tempat yang tersebar di seluruh pelosok, tidak ada aparat keamanan yang ditugaskan untuk menjaga keamanan dan ketentraman bersama. Bukankah mereka, aparat keamanan, memang mempunyai hak untuk mengamankan orang yang mengamuk seperti saat Yesus mengamuk tadi? Tetapi mengapa mereka diam? Seolah mereka tidak mampu mengamankan atau tidak mampu melakukan perlawanan terhadap satu orang yang bernama Yesus. Anggota keluarga Allah, dari pergumulan-pergumulan yang demikian, kita bisa mengambil kesimpulan kecil atau setidaknya praduga. Bukankah praduga itu tak bersalah? Kita bisa mengambil kesimpulan kecil atau praduga bahwa sebenarnya memang ada sesuatu yang salah di dalam penggunaan dan pemfungsian bait suci. Sehingga ketika Yesus mengamuk, tidak ada yang berani menangkap ataupun melawan. Bait suci yang semestinya digunakan untuk penyembahan, peribadahan, atau katakan bait suci digunakan untuk berhubungan dengan Allah, namun justru digunakan sebagai tempat mencari keuntungan lewat perdagangan. Bukankah Allah sebenarnya adalah sumber berkat bagi semua orang, dan Allah sebenarnya memberikan berkatnya secara adil dan merata? Tetapi mengapa di dalam bait suci, tempat penyembahan kepada Allah itu, ketika orang berhubungan dengan Allah harus ada orang yang diuntungkan, tetapi juga ada orang-orang yang dirugikan lewat proses perdagangan yang ada? Dalam hal ini sudah terjadi perubahan atau pergeseran makna. Bait suci guna menyembah Allah menjadi tempat untuk memutar roda perekonomian. Bukankah di pasar tempat memutar roda perekonomian banyak muncul kepentingan pribadi manusia yang berbeda-beda, dan tidak ada satupun kepentingan yang berhubungan atau bahkan digunakan untuk mengandalkan Allah? Kita bisa membayangkan pasar, tempat pemutaran roda ekonomi itu, yang muncul hanya kepentingan-kepentingan setiap manusia, dan semua kepentingan itu jauh dari kepentingan untuk berhubungan dengan Allah, menyembah Allah, apalagi mengandalkan Allah. Dengan demikian kita bisa memahami, jika memang tidak ada perlawanan atau tidak ada tindakan dari petugas yang berwenang untuk menghentikan Yesus yang sedang mengamuk. Itu semua karena memang ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang salah di dalam pemfungsian bait suci. Dan dalam hal inilah para murid kemudian teringat akan perkataan si juru Mazmur di dalam Mazmur 69 ayat ke-10. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Anggota keluarga Allah, marilah kita mewujudkan kehidupan cinta untuk rumah Tuhan. Marilah kita belajar mewujudkan witing tresno kepada rumah Tuhan jalaran soko kulino. Mari kita selalu belajar membiasakan diri untuk mencintai rumah Tuhan dalam menghadiri ibadah dan memusatkan hidup kepada Allah sebagai sumber kehidupan, sumber berkat. Rumah Tuhan itu bukanlah dalam bentuk bangunan, gereja, dan yang lain saja.
Rumah Tuhan yang utama justru adalah hati dari setiap anggota keluarga Allah yang selalu bertaut dan menautkan diri kepada Allah. Maka kalaupun di masa pandemi ini kita tidak datang ke gereja karena aturan, namun hati kita harus tetap tertaut kepada Allah. Saat ini mungkin kita mengikuti ibadah atau persekutuan secara online seperti yang sedang kita jalani bersama, persekutuan doa anggota keluarga Allah saat ini. Dalam hal ini kita harus tetap memusatkan hati kita kepada Allah. Jangan sampai ibadah atau persekutuan yang dilayankan secara online hanya menjadi tontonan. Melainkan ibadah dan persekutuan yang dilayankan harus menjadi tuntunan bagi kehidupan setiap anggota keluarga Allah. Kalau ibadah atau persekutuan seperti persekutuan doa anggota keluarga Allah hanya menjadi tontonan, ya sudah, hanya nuruti, aku senang dengan renungan ini dan aku tidak suka pada renungan dan nyanyian ini, hanya itu saja karena hanya menjadi tontonan. Orang akan suka ketika ya memang cocok. Akhirnya justru tidak mencintai rumah Tuhan. Namun ketika setiap ibadah, persekutuan yang dilayankan memang menjadi pertolongan tuntunan bagi setiap anggota keluarga Allah dalam mendekatkan diri kepada Allah, di sanalah kita akan membangun hubungan yang baik, kita membangun cinta kepada rumah Tuhan. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini mengingatkan kami di dalam sabda kudus. Melalui Yesus yang menyucikan bait suci. Yesus yang memulihkan fungsi bait suci sebagai tempat penyembahan kepada Allah, memusatkan hidup kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Kami diingatkan oleh para murid akan apa yang tertulis dalam kitab Mazmur. Karena cinta kami kepada rumah-Mu menghanguskan hidup kami. Ya Allah, tolong kami di dalam kami selalu membangun hubungan yang baik dengan Allah, memusatkan hidup hanya kepada Allah sebagai bangunan kami cinta kepada rumah Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini, kami haturkan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen yang ada di dalamnya. Itu Tuhan, doa-doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan tetap mencintai rumah Tuhan, membangun diri untuk selalu mencintai rumah Tuhan karena menautkan hati kita kepada Allah saja, menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah melingkupi, melayakkan setiap anggota keluarga Allah mewujudkan cinta kepada rumah Tuhan saja. Amin. Katamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati.